Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, selamat hari Minggu. Kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati, siapkan roh, jiwa kita, sepenuh kehidupan kita. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapkan dirimu untuk masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih Yesus. Kami datang kepadamu, membawa kehidupan kami Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu. Tuhan, layakkan kami. Ibadah ini boleh diberkati Tuhan, menjadi persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan. Amin. Kami mau melihat kemuliaan-Mu. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari kita semua berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Kami datang padamu Tuhan, membawa pujian dan penyembahan kami. Amin. Haleluya, haleluya. Pujianku hanya kekuatan hadirat-Mu, sanggup menjaga hatiku. Amin, amin, amin Tuhan. Amin Tuhan. Inilah kami umat-Mu di hari Minggu ini Tuhan, datang menghampiri-Mu. Haleluya. Kami bersama beribadah, menaikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Oh, bagimu pujian, hormat, kemuliaan.
penuh dengan kasih. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu kalau sore hari ini Engkau sudah kumpulkan kami dalam rumah Tuhan. Kami beribadah kepadamu Tuhan. Engkau akan menyertai dan memberkati ibadah ini, supaya kehadiran kami tidak sia-sia Tuhan. Kami pulang sebentar membawa sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Kuasa-kuasa jahat, roh-roh iblis setan yang mengganggu kami hancurkan dan usir Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah memenuhi ruangan ini. Roh Allah memenuhi setiap kami yang ada di tempat ini. Semua hamba Tuhan yang akan melayani dalam urapan Tuhan. Dan semua umat-Mu yang sudah hadir Tuhan, semua dalam urapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Laguan pujian yang mengagungkan Tuhan, membesarkan namanya sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Besar nama Tuhan, pujilah Dia. Amin.
menang. Begitu besar kasih Allah bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Kita akan selalu ingat kasih Tuhan yang sudah mengubahkan kehidupan kita. Oh, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, amin. Kasih Tuhan luar biasa bagi kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Oh, haleluya. Di saat puji Tuhan. Percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Haleluya. Amin. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, amin. Inilah kasih Allah yang besar, yang menyerahkan anaknya untuk keselamatan kita. Katakan, ingat salibnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin, haleluya. Katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan putranya untuk menebus diriku, mengorbankan hidupnya untuk keselamatan banyak orang. Kasih itu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya. Oh, yang menyelamatkan kami, yang sudah berkorban bagi kami. Yes. Haleluya. Oh, selamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Siapa? Kasih siapa? Amin. Dia pun yang menyembuhkan kita dengan bilur-bilurnya, yang mengalirkan darah, yang menyembuhkan setiap penyakit. Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan, ingat kasih-Nya. Yes. Mari kita akan mengingat kembali kasih Allah yang besar, yang sudah mengorbankan kehidupannya untuk menyelamatkan
setiap orang yang percaya. Yes, haleluya. Haleluya. Kita ingat bilur Tuhan. Haleluya. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Mengingat kasih Allah yang besar dalam kita. Hari ini kita akan menikmati lagi perjamuan Tuhan. Kita diingatkan kembali betapa besar kasih Allah. Betapa besar kasih Allah dalam setiap kita yang ada. Mari kembali kepada kasih itu. Mari kembali kepada kasih itu. Haleluya. Kita terus rindukan kasih Tuhan mengalir. Kasih Tuhan mengalir terus dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Terpuji namamu. Izinkan kasih Yesus mengalir dalam dirimu. Buka hati. Kasih Tuhan terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah namamu. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari kita semua berdiri. Kasih Tuhan menghiasi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu. Kami perlu kasih-Mu. Kasih Yesus mengalir
dalam kasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Merenungan hari ini biar membangun iman kita kembali untuk kita tetap hidup di dalam kasih Yesus. Kepuasan bagi jiwa kami. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam kasih-Mu, oh kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mengalir dalam kehidupan kami. Yang tak pernah beri kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh, amin. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh, oh haleluya. Dalam kami siap mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu kemuliaan Yesus yang nampak. Kami semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya tempat ini sudah dikuduskan. Roh Tuhan sudah memberkati kami yang ada di tempat ini. Konsentrasikan kami Tuhan untuk menerima kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala akan sampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bersukacita kita boleh bersama-sama. Puji Tuhan ya.
Salam sejahtera buat kita semua. Kita pada hari ini Minggu tanggal 3 Agustus, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kasih Yesus membuat hidup kita berarti. Kalau kita tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi miliknya, hidup kita akan berarti. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini juga di ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Ya, kita mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu bentuk kasih Allah yang besar kepada manusia. Dia rela mati, berkorban di atas kayu salib untuk menebus, menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ini bermakna, berarti. Seringkali kita coba merenung, kenapa sih kita hidup ini? Mengapa saya hidup? Adakah tujuan kalau saya masih hidup? Atau kita seperti roda berputar, every day is the same. Jadi setiap hari sama saja. I do thing the same every day. Saya melakukan segala sesuatu sama seperti hari. Bangun, get up, kita mandi, makan mungkin, pakai baju atau olahraga, pergi bekerja, ada mungkin yang membersihkan rumah, menjaga toko, bekerja, selesai, kembali ke rumah lagi, masak, makan, nonton TV, tidur, bangun, kembali lagi seperti roda berputar. Apakah tujuan hidup kita begitu terus, saudara-saudara? Sebab itu seorang yang penuh hikmat, yang kaya, dia memberikan kesimpulan akhir. Coba kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Dia mengambil kesimpulan bahwa semua sia-sia. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Katanya, dari generasi beralih ke generasi,
Ya, keturunan satu pergi, datang keturunan yang lain. Satu waktu saudara akan digantikan dengan keturunan saudara. Ya, kemarin Ibu Gembala mengingatkan kita semua supaya biarlah generasi kita juga, kalau kita setia beribadah, generasi kita juga mau beribadah dan melayani Tuhan. Dikatakan di dunia ini terus berulang. Keturunan yang satu pergi, akan datang keturunan yang lain datang. Bumi tidak berubah. Ya itu generasi-generasi. Begitu juga ayat 5. Matahari terbit. Dan waktunya dia terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Berulang lagi saudara. Pagi, siang, malam, pagi lagi. Memang ada daerah-daerah tertentu kebanyakan malamnya ya. Siangnya kurang. Tapi begitu terulang Bapak Ibu. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar lagi ke utara, terus menerus berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali lagi, saudara-saudara. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ juga sungai mengalir selalu. Ayat 8, perhatikan. Ini kesimpulan. Segala sesuatu menjemukan, membosankan saudara-saudara. Karena begitu tadi, sama terus. Sehingga tidak terkatakan oleh manusia, maka tidak kenyang melihat. Telinga tidak puas mendengar. Nah ini saudara-saudaraku. Kalau kehidupan kita di luar Tuhan, tidak mengenal Tuhan, fokus tujuan kita hanya materi, kekayaan, karena manusia itu nggak pernah puas, saudara-saudara, benar nggak? Sudah punya ini, mau ini. Punya ini, mau ini. Sudah punya tas, mau punya tas lagi. Tasnya sudah seabrek-abrek di rumah, saudara-saudara. Bener enggak? Ya kan enggak puas-puas. Dari yang kecil ditenteng, yang sedang, yang besar. Melupas sendiri karena enggak dipakai-pakai. Lebih-lebih imitasi. Saudara-saudara, enggak pernah puas mata ini. Punya sepeda, mau motor, punya motor, mau mobil, punya mobil, mau pesawat. Kalau punya pesawat, nggak pernah puas saudara-saudara. Tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Lagi tren nih. Kemarin waktu kami jalan-jalan sama membesuk sama kami suami sama Bu. Iya ya. Dulu apa? Zamannya sekarang. Ya, dulu apa tuh? Bunga apa? Cinta. Hilang saudara-saudara. Batu akik. Hilang saudara, ganti lagi. Ntar datang lagi saudara, putar lagi nanti. Apa? Bunga sundal bolong, bunga sundal bolong. Yang lagi tren sekarang ya apa saudara. Tapi ya enggak ada yang baru, nanti terus terulang terus. Ayat 10. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tapi ini sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka hidup sesudahnya.
Bahkan dikatakan ayat 2. Aku berkata dalam hati, mari aku menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tapi lihatlah juga itu sia-sia. Ya, ketawa-ketawa, girang-girang. Kalau kita sebatas ya hanya lahiria ini, misalnya kita pertunjukan konser, ya sepak bola, ya hanya sebatas sampai malam itu. Besok kembali lagi ke laptop, ke basic, kembali lagi ke kehidupan lagi. Hadapi hidup ini, saudara-saudaraku. Ayat 2, tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya. Nah ini saudara-saudaraku, ya kalau kita ya cuman hanya untuk lahiria ini aja, ya atau ya hanya mengejar dunia, ya materi ini, saudara-saudara, itu kita sia-sia, saudara-saudaraku yang kekasih. Terus kita akan membaca, ya, melihat nanti akhirnya si pengkhotbah ini, ya, Soleman ini akan memberikan kesimpulan bahwa hanya di dalam Tuhan hidup ini tidak menjadi sia-sia. Ya, hidup ini akan menjadi berarti, bermakna, ya, apapun yang dimilikinya. Coba kita baca Amsal Soleman 23. Kalau saudara cuman ya materi, duit, terus memang kita perlu duit sih saudara. Tapi jangan semua hidup kita hanya untuk hal itu. 23, karena nanti dia ada seperti sayap, ya. Coba Amsal Soleman 23 ayat 4. Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Akar kejahatan ini kalau kita kejar jadi orang kaya. Tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap. Waduh, bisa bersayap saudara-saudaraku. Lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Toh kalau saudara juga ya hanya tujuan hal itu nggak bisa juga dibawa saudara-saudaraku yang kasih, ya materi itu sampai dikubur. Bagus juga saudara belajar, tidak salah. Tapi kalau semua kepintaran kita, kekayaan kita itu ya karena kita di dalam Tuhan itu berguna, ya kita memakai kepintaran kita untuk pekerjaan Tuhan, ya membagikan kepintaran supaya orang lain juga menjadi pintar, tahu, ya dengan kekayaan kita bisa membantu, ya saudara-saudara, rekan-rekan, atau membantu pekerjaan Tuhan, itu lebih berarti saudara-saudara. Coba kita melihat lagi 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging ini, keinginan mata ini, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa,
melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pengkhotbah setelah dia mengatakan hidup ini menjemukan, terus seperti roda berputar, ya, melakukan hal yang sama dalam hidup ini, ya, menjemukan. Dia bilang, coba kita melihat Pengkhotbah pasal yang terakhir, ya, kesimpulannya. Ini bukan orang yang ecek-ecek, ya, orang yang baru di dalam menjalani, dia umur yang panjang, orang yang kaya, orang yang berhikmat, punya kedudukan, tapi dia mengambil kesimpulan. Pengkhotbah pasal 12. Ya, kalau manusia kan, iyalah, selagi masih, ya, orang di luar Tuhan masih masih ini nikmati, ya, senang-senang seperti pasal 11 itu ayat 9, ya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, turutilah keinginanmu, hatimu dan pandangan. Ini orang yang di luar Tuhan. Tapi ketahuilah, karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Nanti kita akan mendapati kalau kita di luar Tuhan, kita melihat bahwa ada kekosongan, ada, ya, di mana kita mengalami kekecewaan dan akhirnya mengalami kehancuran. Nah, akhirnya kita melihat kesimpulannya, ya, pasal 12. Di dalam pasal 12 kita melihat, coba ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Tuhan, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatannya ke pengadilan, berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Jadi dia mengambil kesimpulan gini, ya, kalau dia tetap menghormati, takut, ya, tetap di dalam Tuhan, tetap melakukan, ya, kehendak Tuhan, maka saudara-saudaraku, kehidupan ini berbeda, ya. Begitu juga kita diingatkan lewat perjamuan Tuhan ini, kita diingatkan kehidupan kita yang sia-sia dulu, ya, yang diwarisi oleh nenek moyang kita, ya, karena dosa. Tapi sekarang lewat kasih Tuhan yang begitu besar, ya, Yesus datang, Yesus mati di atas kayu, dia menebus, ya, dosa kita. Ya, dikatakan bahwa 1 Korintus pasal yang ke-13, dia telah membeli kita dengan harga tunai, yang menjadi miliknya. 1 Korintus pasal yang ke-6, pasal yang ke-6, ya, ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan dengan tubuhmu. Nah, sebenarnya Tuhan menciptakan kita, ya, istimewa dia menebus kita. Kita harus senantiasa memuliakan Tuhan, ya, dari dia
bagi dia, untuk dia segala kemuliaannya. Ya. Jadi Tuhan mau ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Sehingga ya kita ini dikatakan oleh Paulus, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, hidup ini adalah Kristus. Kita harus dalam Kristus. Kalau toh kita meninggal, mati, itu satu keuntungan. Masa sih? Kemarin waktu Jumat kita sudah belajar mengenai kekekalan. Rupanya kita tidak selamanya di dalam dunia ini. Dunia ini satu waktu akan hancur, saudara-saudaraku yang kasih. Semua materi ini akan lenyap. Ya, ada kekekalan, saudara-saudaraku. Tetapi kekekalan itu ada kekekalan di neraka, ada kekekalan di sorga. Sebenarnya neraka itu bukan untuk manusia, ya. Diadakan ya tempat penghukuman ini adalah untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Tapi kalau manusia yang diberikan hak bebas, pilihan, ya, kehendak bebas. Kalau dia mau mengikuti si setan, ya dia ke neraka. Tapi kalau dia mau mengikuti Tuhan, dia ke sorga, saudara-saudara. Pilihan ada pada manusia. Efesus pasal 1 tadi, Filipi pasal 1 ayat 21 katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena dikatakan kalau dia hidup ini untuk Kristus, memuliakan Tuhan. Ya. Tetap menjadi milik Tuhan. Ya. Kalau toh juga sampai mati, itu keuntungan karena bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, firman Allah mengatakan bahwa kalau kita menjadi milik Kristus, kehidupan kita berarti. Karena Tuhan menebus kita, membeli kita, menebus kita ini karena terlalu mahal untuk menebus nyawa ini, ya. Saudara-saudara, dikatakan untuk istimewa untuk meluputkan dari, ya, dunia orang mati itu, ya, Seul, ya, Hades itu, ya, Gehenna itu mahal, ya. Sebab itu Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Dia katakan bukan ditebus oleh emas dan perak. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau kita menjadi milik Kristus karena kita telah ditebus, telah dibeli oleh darah Yesus yang mahal itu, dengan harga tunai, saudara-saudara, ya, dengan Yesus mati kayu salib, membuat hidup kita berarti. Dan di dalam kehidupan kita Tuhan punya rencana. Di dalam kehidupan kita Tuhan punya rencana, saudara-saudara. Dia bekerja bersama-sama. Kalau kita terus di dalam Tuhan, ya, tetap di dalam Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan, tetap takut kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan akan senantiasa
kita akan menikmati ya kemuliaan Tuhan, berkat-berkat daripada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kalau kita di luar Tuhan, kita tidak memiliki apa-apa. Hidup kita tidak akan berarti. Sebab itu hidup kita berarti karena Tuhan telah menyatakan kasih-Nya yang besar di atas kayu salib. Dia menebus kita menjadi miliknya. Sebab itu Tuhan punya rencana bahwa Dia bekerja bersama-sama di dalam segala sesuatu hidup kita. Ya, walaupun hidup ini tadi berputar, tapi hidup kita berarti karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan punya rencana. Setiap orang yang mengasihi Dia, Tuhan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Dan pasti kita akan menikmati ya di dalam kebersamaan Tuhan itu berkat-berkat daripada Tuhan. Ya, untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan kamu dipanggil menjadi terang. Kamu dipanggil untuk menjadi garam. Terang itu kan saudara-saudara memancarkan cahaya. Ya, kehadiran saudara dan saya untuk menjadi berkat. Ya, untuk apa? Mengusir kegelapan itu. Ya. Biarlah kehadiran saya dan saudara ini di tengah-tengah dunia ini, ya, untuk mengusir ya kegelapan itu. Ya, kita bisa tampil berbeda. Ya, menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda, menyatakan terang, saudara, menjadi saksinya Tuhan. Dan dikatakan seperti garam. Ya, ini kan semua kebutuhan, saudara, manusia. Ya. Kita menjadi garam itu mengawetkan, saudara. Dunia ini sedang menuju kepada pembusukan. Ya. Justru kehadiran kita ini mengawetkan. Firman Tuhan katakan nanti kalau gereja Tuhan diangkat, wah sudah semakin busuk ini. Ya, dunia ini akan dihancurkan, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, itulah ya Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita supaya tujuan Dia menyatakan kasih-Nya yang besar, menyelamatkan kita supaya kita dapat ya memuliakan Tuhan. Ya, sebab itu Roma pasal yang ke-12, kehidupan kita yang sudah dirobahkan ini, Roma pasal 12 kita melihat ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan ubahkan kita, ya, supaya kita ini ya kehidupan kita ini dapat memuliakan Tuhan. Kita mau menyerahkan kehidupan kita ini, ya, semakin hari kita semakin serupa karena kita mau melakukan kehendak Allah. Dan tentu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang berarti. Ya, biarlah kita mau tetap di dalam Tuhan, untuk tetap mencari Tuhan, untuk tetap hidup di dalam kebenarannya. Kebenarannya itu akan memerdekakan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Ya, pengenalan kita dan pengetahuan kita dan kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus membuat kehidupan kita bermakna. Ya, dan lebih-lebih ya di dalam ketaatan kita, ya, memberikan tujuan ya hidup kita di dalam dunia ini supaya kita menjadi garam, terang, menjadi berkat. Semua hukum Taurat itu digenapi
ya oleh Yesus. Disempurnakan. Dari 10 hukum itu, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Ya. Jadi kita melihat kehidupan kita ya bermakna dan mempunyai tujuan, kita menjadi memuliakan Tuhan. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Tuhan memberkati kita lewat perjamuan Tuhan ini. Kita diingatkan bahwa kasih Tuhan yang besar itu membuat hidup kita bermakna, hidup kita berarti. Kita tidak seperti orang dunia, ya hanya hidup menjalani kehidupan ini menjemukan, membosankan, ya tanpa tujuan. Kita punya tujuan untuk memuliakan Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, dan kita boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Akhirnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan, seperti Paulus katakan. Kalau aku hidup, aku di dalam Kristus. Kalau mati, satu keuntungan, karena kita bersama-sama dengan Dia, saudara-saudaraku. Ya, jadi biarlah ke depan kita semakin mengerti mengapa Tuhan mengizinkan kita tetap menjalani kehidupan ini, ya, supaya kita ya bukan menjadi orang-orang yang jenuh, yang menjalani kehidupan ini dengan bosan gitu, ya. Tetapi menjalani kehidupan ini menyadari bahwa kehidupan kita berarti untuk memuliakan Tuhan, untuk menikmati berkat Tuhan, dan istimewa nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Saya undang Bapak Maliaki ke depan untuk menemani saya dalam perjamuan Tuhan. Indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus,
bukan sekedar kami mengetahui nyanyian ini Tuhan, tapi kami alami secara pribadi. Istimewa lewat perjamuan Tuhan ini, kami diingatkan dengan kasih-Mu yang besar. Engkau telah menebus, menyelamatkan kehidupan kami. Kehidupan kami ini menjadi berarti. Kami mau tetap di dalam Engkau Tuhan. Kami mau tetap Tuhan melakukan semua kehendak-Mu Tuhan. Tetap takut kepada Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus memuliakan Engkau lewat hidup kami. Kami mau menikmati kemuliaan-Mu, menikmati Tuhan berkat-berkat-Mu istimewa. Kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Kalau kami senantiasa tetap di dalam Engkau, tetap di dalam ketaatan, tetap di dalam kehendak Tuhan, dan tetap takut kepada Tuhan. Berkati roti anggur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mendatangkan perubahan kehidupan, pengertian kami, memahami akan arti hidup tujuan kami ini. Ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami menerimanya, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan ucapan syukur dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Mari kita mengangkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dengan ucapan syukur dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita letakkan cawan minuman kita datang kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, saya serahkan kepada Engkau. menyembah kepada Tuhan. Katakan, kasih indah dalam hidupku. para pria menyembah kepada Tuhan. Menghiasi
nyanyikan lagu ini kaum wanita menyembah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mengakui bahwa harus ada kasih Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan kasih. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah Tuhan. Mengalirlah kasih-Mu memenuhi kami. Hatiku dalam kasih-Mu, ku merasa dalam kasih-Mu. Ku merasa teduh dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu, ku merasa teduh. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami mendapat makanan rohani hari ini. Dialah mengenyangkan jiwa dan roh kami Tuhan. Untuk kami terus melihat kemuliaan Allah di hari-hari ke depan. Hidup kami tidak menjadi sia-sia. Pekerjaan kami tidak menjadi sia-sia. Apa yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia. Karena kami lakukan di dalam Tuhan. Karena kami kerjakan di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau akan perhatikan apa yang kami lakukan. Dan semua perbuatan yang kami lakukan di dalam Engkau akan mengikuti kami Tuhan. Ada berkat yang Tuhan siapkan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat berkat ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa korban persembahan kami. Ucapan syukur tatangan apa yang kami bawa ini Tuhan. Boleh berkenan juga di hati Tuhan. Dipakai untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang bertugas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima
Dari mimbar ini saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tanganmu. Juga yang mengikut secara online bisa mengangkat tanganmu. Yakinlah, kasih Tuhan tetap mengalir, tetap Tuhan mau menyatakan dalam kehidupan kita manusia istimewa buat anak-anak ketebusannya. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu Tuhan. Engkau lihat tangan anak-anakmu yang terangkat Tuhan. Kami merindukan lagi Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau ampuni segala dosa, kesalahan, keliruan kami di hari-hari yang lalu. Kuduskan, layakan kami. Semakin kami mengetahui keberadaan kami sebagai umat ketebusan-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami, menyatakan hal-hal yang baik Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan mau kami menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Kami tahu Tuhan, kami ada bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan nantinya Tuhan. Tuhan, Kau lihat permasalahan-permasalahan hidup yang mereka jalani ini Tuhan. Di dalam Engkau kami yakin kami punya pengharapan. Di dalam Engkau kami yakin Engkau akan memberikan jalan keluar. Di dalam Engkau kami yakin dan percaya kuasa-Mu menolong, menyembuhkan, memperbaharui, memberkati kami, berikan kekuatan kepada kami. Tangan-tangan terangkat kami Tuhan Yesus menyatakan keberadaan kami, kelemahan kami. Kami butuh Engkau. Hamba mewakil berdoa dengan permintaan permohonan daripada jemaat-Mu yang terangkat tangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau tetap terus Tuhan ada di dalam kehendak Tuhan, takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan dalam kehidupan kami ini. Kami mau terus ada di dalam kebenaran firman-Mu. Jamah kami semua, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami. Persembahan umat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati dan membalasnya. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan mereka, bagaikan benih yang mereka akan tuai lagi di bulan depan. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan kepada mereka yang melakukan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan Yesus janji-Mu dalam kehidupan kami semua. Berkati pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini, baik yang menyiapkan gedung ini, musik, sound system Tuhan, penerima tamu, Tuhan menjalankan persembahan, baik juga WL, baik singer yang Tuhan mainkan musik, semua yang ambil bagian dalam pelayan pekerjaan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan menyiapkan berkat yang indah buat kami semua Tuhan. Tuhan tolong pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, keberadaan kami Tuhan berkati semua. Juga Tuhan tolong buat Ibu Wiwi dalam keluarganya, juga anak-anaknya Tuhan, menantunya, biar mereka tetap mengalami kasih Tuhan. Juga anak menantu daripada keluarga, Tuhan Yesus, Ibu Samuel, Tuhan juga berkati yang bergabung dengan kami. Kami semua yang hadir pada saat ini, Tuhan tidak melewatkan kami, baik yang muda maupun orang tua. Tuhan berkati kami semua. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usaha, mata pencarian, bahkan pendidikan anak-anak kami dalam kehidupan umat ketebusan-Mu yang tidak hadir, yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bilu-bilu Yesus menyembuhkan mereka. Juga kami berdoa buat keluarga Henry, kami bersyukur karena Tuhan tolong persalinan, Tuhan berikan anak lagi, percayaan Tuhan berikan, pulihkan semua
Tuhan, bagian tubuh yang melakukan persalin baik operasi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sempurnakan pemulihannya dan sehatkan selalu anaknya Tuhan Yesus. Keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga bangsa dan negara kami ini Tuhan berkati, pada Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat, menteri dari pusat sampai ke daerah-daerah aparat seluruh negara Tuhan. Biar mereka menjalankan tugas dengan takut akan Tuhan. Berikan hikmat akan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Daerah kami tinggal juga Tuhan berkati. Komplek Pas Pampres ini Tuhan berkati. Komandan Pas Pampres bersama seluruh anggota Pas Pampres dalam menjalankan tugas Tuhan, berikan keberhasilan dan Tuhan menyertai. Dan juga Tuhan Yesus komandan komplek ini bahkan seluruh jajarannya, bahkan juga RW RT Kelurahan Tengah ini Tuhan berkati. Semua pemerintahan yang ada di daerah kami tinggal Tuhan berkati. Terima kasih anak-anakmu boleh menjadi terang dan garam Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara-saudara angkatlah kedua tanganmu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Putra yang tunggal Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus